Bab 019 62 48.917.540 rupiah, Kak. Ini, Mbak. Cakra menyodorkan kartu debitnya. Hanya butuh beberapa detik, mesin EDC pada kasir telah memproses pembayaran tas Zahira dan sang kasir langsung memberikan tas tersebut pada sang empunya. Ayo, kita cari sepatu. Ajak Cakra pada sang adik. Zahira mengangguk. Keduanya melewati tubuh Nola yang mematung tanpa melirik sedikitpun pada perempuan yang pernah jadi duri dalam pernikahannya itu. What? Tas Zahira semahal itu? Lirih Nola syok. Sekaya apa abangnya dia sampai-sampai sanggup beliin adiknya tas semahal itu? 63. Nola pulang dengan beberapa paper bag di tangan. Meski tak mampu membeli tas semahal milik Zahira, namun setidaknya Nola masih mampu membeli beberapa potong pakaian untuk dirinya sendiri. Akhir-akhir ini, bobot tubuhnya memang mulai merangkak naik. Tentu, pakaian ketat yang biasa ia gunakan tak lagi muat untuknya. Sudah pulang kamu? Sambut Danu dengan suara sinis. Nola sejenak menghentikan langkahnya lalu memutar bola matanya malas. Entah kenapa, ia selalu merasa kesal jika melihat wajah Danu yang terlihat begitu buruk rupa karena perban yang menutupi bagian hidungnya. Kamu lihat aku berdiri di sini kan? Itu artinya, aku sudah pulang, Mas. Gimana sih? Jawab Nola ketus seraya berlalu masuk ke dalam kamarnya. Danu mengekori langkah sang istri sampai ke dalam kamar. Mata pria itu sejak tadi tak bisa terlepas dari kantong belanjaan Nola yang berjumlah 5 buah tersebut. Orang rumah pada kelaparan, kamu malah asyik-asyik jalan sendirian. Waras kamu, lah? Tanya Danu tak habis pikir dengan tingkah sang istri. Lah, kalian kan sudah pada dewasa. Pasti bisa usaha cari makan sendiri. Kenapa harus nunggu aku? Tanpa peduli, Nola menarik salah satu baju dari dalam paper bag kemudian menuju ke depan cermin sambil menempelkan dress selutut tersebut pada tubuh bagian depannya. Cantik, pikirnya. Sesuai dengan selera Nola yang memang nyaris tak memiliki baju model lain selain dress selutut. Uang kebutuhan dapur, kan ada di kamu, lah. Sadar nggak sih? Uangnya udah habis, jawab Nola tak acuh. Maksud kamu? Tanya Danu memburu sambil memutar tubuh Nola dengan kasar. Iya, udah habis. Tuh, perempuan hamil itu menunjuk dengan dagunya. Uangnya udah jadi baju baru buat aku. Nola. Teriak Danu penuh amarah. Apa? Balas Nola sambil menepis kedua tangan Danu yang mencengkram kedua bahunya. Uang itu untuk biaya makan kita sebulan. Bagaimana mungkin kamu habiskan hanya dengan membeli baju-baju ini? Hah? Danu yang murka langsung melempar paper bag Nola ke sembarang arah. Kamu apa-apaan sih? Jahat kamu tuh. Geram Nola yang dengan cepat memunguti kembali barang-barangnya. Arggh. Danu berteriak frustasi. Bukannya hidup senang setelah berhasil mendapatkan Nola. Yang ada, hidupnya kini seolah selalu dirundung kesulitan. Berbeda ketika ia hidup bersama dengan Zahira dulu. Segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Bahkan, segala keinginan Danu selalu tercapai tanpa perlu berusaha kuat-kuat. Mungkin, yang dulu dikatakan Zahira memang ada benarnya. Beda istri beda rezeki. Jadi, buat biaya makan kita sampai akhir bulan, harus gimana? Hah? Dari mana Mas harus cari uangnya, Nola? Itu urusan kamu, Mas. Aku nggak peduli.
Semua itu tanggung jawab kamu sebagai suami. Setidaknya, kamu bantu cari jalan keluar. Bukan malah bikin Mas tambah pusing. 64. Jangan nyalahin aku aja, dong. Kalau tadi pagi kamu kasih aku uang, nggak mungkin juga aku pakai uang makan kita buat belanja. Lagian, kamu nggak mikir apa? Nola meletakkan barang belanjaannya di atas tempat tidur lalu menghenyakkan bokongnya di kursi meja rias. Badan aku ini, makin hari bakalan tambah bengkak karena hamil. Baju-baju aku udah mulai sesak semua. Terus, aku harus pakai apa kalau nggak belanja baju baru? Kan bisa ditunda sampai Mas dapat kerjaan baru, lah. Kapan, Mas? Nola meradang. Kapan kamu akan dapat kerja kalau yang kamu lakukan cuma makan tidur setiap hari? Kan sudah aku bilang. Mas masih sakit, Nola. Aku nggak peduli, Mas. Teriak Nola penuh amarah. Seandainya aku tahu kalau menikah sama kamu justru bakalan melarat kayak gini, nggak mungkin aku sudi merebut lelaki mokondo kayak kamu dari si mandul. Mending aku cari lelaki lain yang kayaknya jelas milik sendiri. Bukan kayak kamu yang dengan gak tahu malunya malah mengklaim harta istri kamu sebagai milik kamu. Plak. Tak tahan lagi mendengar penghinaan dari Nola, akhirnya Danu melayangkan satu tamparan ke pipi wanita itu. Kepala Nola tertoleh ke samping. Sesaat, tubuh Nola membeku dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tak menyangka, Danu yang telah memintanya baik-baik kepada keluarganya sebagai istri kedua, malah menamparkan dia sekeras ini. Kamu nampar aku, Mas. Lirih Nola tak percaya. Iya, aku nampar kamu. Angguk Danu. Perempuan kayak kamu memang harus diberi pelajaran biar tahu diri. Ingat. Kamu itu istriku, Nola. Kamu nggak berhak meninggikan suara apalagi menghina suami kamu sendiri. Bahkan, Zahira aja yang jelas-jelas aku nikahi selama 2 tahun, nggak pernah berbicara sekasar ini sama aku. Itu karena dia bodoh. Mau-maunya jadi pembokat sekaligus sapi perah untuk keluarga kamu yang nggak tahu diri itu. Dan, kalau kamu berharap bahwa aku akan sama bodohnya dengan Zahira, kamu salah Mas. Nola menggelengkan kepalanya seraya tersenyum sinis. Jika kamu nggak bisa memenuhi peran kamu sebagai suami, maka jangan salahkan aku, kalau setelah bayi ini lahir aku akan meninggalkan kamu untuk selamanya. Mendengar ucapan Nola yang sangat menginjak harga dirinya, Danu refleks mencekik leher sang istri. Berani kamu berbuat begitu, hah? Setelah semua yang aku lakukan untuk kamu. Dasar perempuan matre kamu, Nola. Perempuan gak tahu diri. Uang bonusku bahkan seluruhnya aku berikan ke kamu. Aku juga ditinggalkan Zahira karena kamu. Tapi, dengan mudahnya kamu malah mau pergi setelah kamu yang menyebabkan semua kesialan yang menimpa hidupku. Danu benar-benar lupa diri. Cengkraman di leher Nola kian ia eratkan. Nola yang sudah hampir kehabisan napas berusaha menyadarkan Danu dengan menepuk-nepuk pergelangan tangan sang suami. Namun, sepertinya tidak berhasil sama sekali. Di saat yang paling kritis, pintu kamar tiba-tiba terbuka dan menampakkan sosok Bu Rahimah bersama Pak Iwan. Kedua pasangan parubaya itu memang sedari tadi menguping pertengkaran mereka. Lalu, saat Tolk mendengar lagi suara Nola, akhirnya keduanya baru berinisiatif masuk untuk melihat. Astaga, Danu. Apa-apaan ini? Lepaskan. Teriak Pak Iwan panik sambil mendorong Danu agar melepaskan. Nola. Jangan ikut campur, Pak.
Perempuan es. Alan ini memang harus diberi pelajaran. Ujar Danu penuh kegeraman. Kamu mau membunuh dia, Nu. Kamu mau membunuh istri dan calon anak kamu sendiri. Sadar, Nu. 65. Pikirkan hidup ibu kalau kamu sampai di penjara, nak. Tutur Bu Rahimah yang jatuh terduduk di lantai kamar karena terlalu syok melihat kejadian yang dilihatnya sambil menangis. Perlahan, cekikan Danu melemah sampai akhirnya benar-benar terlepas. Perkataan sang ibu membawa akal sehatnya kembali. Sang ibu benar. Jika dia sampai membunuh Nola, maka sudah dipastikan bahwa ia akan mendekam di balik jeruji besi dalam waktu yang lama. Lalu, setelah itu, tak akan ada yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan Zahiranya kembali. Ya, Zahiranya. Dari pembicaraannya bersama Nola tadi, Danu baru tersadar bahwa satu-satunya yang dengan tulus mampu menerima Danu dalam keadaan apapun hanya Zahira seorang. Hanya perempuan itu yang ikhlas merangkulnya, menghormati serta menghargainya tanpa embel-embel materi. Berbeda dengan Nola yang baru kelihatan sikap kasar dan angkuhnya setelah Danu tak punya apa-apa. Bu, kamu temani Nola dulu. Mungkin dia syok. Bapak akan bawa Danu keluar untuk menenangkan diri, titah Pak Iwan kepada sang istri. Bu Rahimah mengangguk lalu perlahan berdiri untuk mendekati sang menantu yang masih terlihat berusaha meraup udara sebanyak yang ia bisa. Sementara, Danu sudah dibawa suaminya menuju keluar untuk menenangkan diri. Kenapa hidupku jadi kayak gini, Pak? Tanya Danu kepada Pak Iwan. Saat ini, keduanya sedang berada di halaman belakang yang luasnya tak seberapa. Namun, setidaknya masih bisa ditempati duduk untuk menenangkan pikiran. Nola itu sedang hamil, Nu. Wajar jika tingkahnya sering uring-uringan. Kamu harusnya bisa mengalah sedikit. Bukan malah makin memperkeruh suasana apalagi nyaris membunuhnya seperti tadi, ucap Pak Iwan dengan nada setengah kesal. Kalau sampai Nola mengadu pada keluarganya, kamu pikir cita-cita untuk menguasai pabrik mereka bakal terlaksana, gitu. Danu mendengus kasar. Yang dikatakan sang ayah benar adanya. Selain merasa sangat mencintai Nola, alasan Danu nekat berselingkuh dengan perempuan itu adalah karena pabrik sapu warisan keluarga yang pastinya akan jatuh ke tangan Nola sebagai ahli waris satu-satunya. Tiba-tiba Danu jadi meringis sendiri. Membayangkan kelakuannya yang memang sudah jauh melebihi batas. Bagaimana kalau Nola murka dan benar-benar meminta cerai? Bisa hancur satu-satunya harapan keluarga Danu untuk kembali hidup makmur tanpa kekurangan uang. Ya, menguasai pabrik milik keluarga Nola adalah satu-satunya cara agar Danu bisa membalas penghinaan yang kemarin ia terima atas perlakuan Cakrawala. Kalau begitu, Danu harus minta maaf ke Nola secepatnya, Pak. Jangan sampai Nola keburu ngadu sama orang tuanya. Bisa gawat. Ucap Danu seraya tergesa bangkit dari kursinya untuk menemui sang istri. Tiba di dalam kamar, Danu melihat Nola yang sedang berbaring dengan selimut yang menutupi tubuhnya sampai sebatas leher. Posisinya menyamping. Membelakangi sang ibu yang duduk di tepi ranjang dengan muka ditekuk. Bisa Danu nilai, bahwa ibu dan istrinya pasti terlibat perdebatan lagi. Melihat kedatangan sang anak, Bu Rahimah gegas berdiri dan memutuskan keluar dari dalam kamar. Sebelum benar-benar pergi, wanita parubaya itu berbisik agar Danu tak sampai gelap mata seperti tadi lagi. Terlalu beresiko andai Danu benar-benar mencelakai Nola. Beb. Panggil Danu lirih. Ia duduk di belakang Nola. Tempat duduk ibunya tadi. Nola bergeming. Sama sekali tak berminat menjawab panggilan itu.
Rasa takutnya masih menjalar dan belum juga beranjak pergi dari pikiran dan tubuhnya. Beb, aku minta maaf, ucap Danu penuh penyesalan. Namun, istrinya masih belum juga bergerak. Menoleh pun, enggan. 66. Mas tahu Mas salah. Enggak seharusnya Mas melakukan kekerasan seperti itu ke kamu. Air mata Nola jatuh tanpa dikomando. Perempuan hamil itu merasa benar-benar tak mengenali Danu yang dulu pernah memujanya setengah mati. Kamu jahat, Mas. Lirih Nola dengan suara bergetar. Iya, Mas tahu. Makanya Mas minta maaf dengan setulus hati sama kamu. Tolong maafkan Mas ya, Beb. Beri Mas kesempatan untuk membahagiakan kamu seperti janji Mas dulu. Mas akan mencari pekerjaan setelah perban di hidung Mas sudah bisa dibuka. Dan, setelah itu, Mas janji bahwa kehidupan kita akan membaik. Semuanya akan berjalan sesuai yang kamu mau. Tapi, tolong jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Mas. Mas Benmar benar bisa gila, Beb. Nola akhirnya luluh juga. Ia pun bangkit dari pembaringan sambil mengusap air mata yang tadi tumpah bak air bah. Kamu nggak bohong, kan? Tanya Nola. Danu lekas meraih kedua tangan Nola kemudian menggenggamnya erat. Iya, Mas janji. Nola pun akhirnya luluh kembali. Mau tak mau dia tak punya pilihan lain selain bertahan bersama Danu. Setidaknya, sampai anaknya lahir. Setelah itu, kalau kehidupan Danu masih tetap susah seperti sekarang dan tak mau tinggal terpisah dengan keluarganya, maka Nola akan kabur saja dan mencari pria lain yang lebih mapan. Kakak Zahira, misalnya. 67. 2 minggu berlalu, hidung Danu mulai dirasa sembuh karena tak sakit lagi. Seperti dugaan Danu sebelumnya, hidung yang dulu tegak, kini sedikit membengkok pasca mengalami patah tulang. Namun, Danu hanya bisa pasrah. Tak ada yang sanggup ia lakukan selain menerima keadaan karena membalas pelaku yang membuat kondisi hidungnya seperti itu adalah kemustahilan. Udah mau berangkat cari kerja, Mas? Tanya Nola yang baru bangun setelah Danu lengkap dengan pakaian formalnya. Iya, jawab Danu singkat seraya memperbaiki simpul dasinya. Kamu di rumah jangan bertengkar lagi sama ibu, ya. Kalau ibu kamu nggak cari gara-gara ya nggak bakalan bertengkarlah. Sahut Nola yang melangkah turun dari pembaringan dengan mulut menguap lebar dan satu tangan yang menggaruk kepala. Danu menghela napas berat. Makin hari, tubuh Nola semakin bertambah bengkak. Perubahan tubuhnya dari 2 minggu lalu sampai saat ini benar-benar drastis. Danu bahkan nyaris tak mengenali wajah asli Nola lagi. Yang sekarang bersamanya adalah perempuan berkulit gelap dengan jerawat yang hampir memenuhi seluruh muka. Herannya, Nola seperti tak peduli akan penampilannya. Yang perempuan itu lakukan hanya makan dan tidur saja setiap hari. Bu, sarapan mana? Tanya Danu yang langsung duduk lesehan pada sebuah tikar lantai karena belum mampu membeli meja makan. Sebentar, sahut Bu Rahimah. Ia menuang nasi goreng buatannya di dalam mangkok besar lalu membawanya ke tempat Danu. Nih, makan yang banyak. Ibu doakan agar kamu bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji sebesar dulu lagi. Ibu capek masak dan bebersih rumah tiap hari, Nu. Badan ibu pegel. Keluh Bu Rahimah. Iya, Bu. Danu janji, kalau Danu sudah dapat kerja dengan gaji besar seperti dulu, Danu akan mempekerjakan pembantu untuk membantu ibu merawat rumah. Ya. Benar. Ya. Sahut Bu Rahimah sumringah.
Danu hanya menganggukkan kepalanya pasrah. Sudah semenjak mereka pindah, Bu Rahimah selalu merengek minta dicarikan pembantu. Alasannya, karena dia tak sanggup membersihkan rumah seorang diri. Belum lagi, memasak untuk makan sekeluarga tanpa ada bantuan sedikitpun dari sang menantu baru. Kedua anaknya kembarnya juga tak bisa diharap. Dua gadis itu semakin jarang pulang dan lebih betah menginap di rumah teman. Lebih baik mengiyakan apapun yang ibu dan istrinya inginkan daripada menolak dan akhirnya malah berujung pertengkaran. Toh, hanya sebatas janji saja, bukan? Paling-paling, sehari dua hari, mereka juga akan lupa.